Hai Bongkers. Nah, balik lagi di Wendy's Entertainment sama aku Tanti dan Bang Kamehame. Nah, di sini tempat kita mau berbagi seputar perkulineran secara random, santuy dan yang pasti rasanya wah woy. Nah, ini aku nemu tempat atau kuliner ciri khasnya orang Semarang. Semarang Pride. Oh iya, jadi ini kayak Semarang Pride gitu guys. Nah, ini favoritnya orang Semarang nih. Nah, dan ini jadi ini nggak sengaja aku nemu dan begitu aku cobain tuh rasanya tuh istimewa loh. Jadi sayang banget kalau nggak aku sharing sama kalian. Langsung aja ikutin aku gimana-gimananya. Yuk mari. Yuk mari. Ya Bu, oke. Bu, aku mau tanya nih Bu. Ini kan namanya tuh warung mie Kopyo Barokah 354 Pak Min. Nah itu kenapa namanya itu Bu? Kepo nih aku Bu. Ya itu khasnya. Oh, khasnya. Tapi Pak Min itu nama dari suami. Oh, nama suami. Dulu yang awal jualan ibu atau suami? Suami. Oh gitu. Oh oke. Tapi bapak masih ada? Maaf Bu. Saya lebih meninggal bulan Juni kemarin itu. Nah ini Bu, ini kan rasanya tuh ya. Aku tuh kagetnya tuh rasanya tuh mirip sama yang legendaris itu loh Bu. Mie Kopyo legendaris yang terkenal itu. Kok bisa sama? Maksudnya rasanya tuh jadi antara percampuran manis, gurih. Ini emang resepnya dari keluarga atau? Ya dari iseng-iseng masak gitu kan. Oh. Sama bapaknya itu. Oh. Kok cocok, kok enak gitu kan mulanya itu. Oh. Coba Bu, nanti kalau lebaran Oh. merembang mie Kopyo kan gitu tuh. Oh. Ternyata pelanggannya sama suka. Oh, Cocok bumbunya itu cocok katanya. Enak gitu Pak. Iya, bumbunya emang enak. Nah, terus apa? Berarti Ibu ini jualan dari tahun berapa, Bu? Ini kalau mie Kopyo baru jalan 2 tahun. Masih baru ya ternyata Iya, ya? baru ya, jalan 2 tahun. Dan awal itu di sini bukanya? Iya, awal di sini. Oh, oke. Awal di sini. Ibu berarti ini bukanya setiap hari atau Setiap hari. dari jam? Ya, jam 9 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya. Oke. Dulu kan mie ayam. Dulu mie ayam. Mie ayam juga terkenal enak juga. Pantesan dulu ada Pak Min mie ayam juga. Iya. Oh. Dulu mie ayam. Terus mie ayam udah lama banget, udah 30 tahun. Oh gitu. Di sini juga awalnya. Enggak, mie ayam kalau mie ayam di Tegalsari di kampung. Oh. Tegalsari situ. Tapi kalau mie Kopyo di sini. Di sini. Nah, kenapa akhirnya kok jadi beralih ke mie Kopyo, Bu? Karena banyak yang minat mie Kopyo kan jarang gitu yang jual mie Kopyo. Pelanggannya kok suka mie Kopyo kok seneng gitu kan. Suka apa? Seger kan gitu kan. Ya udah. Jadi akhirnya diterusin sampai sekarang ya Bu ya. Iya. Nah terus ini kan aku juga pas cobain kok. Paling ini kan dia nggak tanpa ada kaldu ayam atau kaldu daging ya Bu. Tapi segernya itu dari mana sih Bu? Enggak ada itu ya. Yang bikin seger itu dari mananya Bu? Kuah bawangnya itu. Kuah bawangnya ya. Bawangnya itu suka Oke. Nah ciri khas nih Bu kalau aku mau tanya, ciri khas dari mie Kopyo-nya Ibu yang menurut Ibu tuh disukain sama pelanggan tuh apa sih Bu ciri khasnya? Kelebihan bumbu juga iya. Oh bumbu juga ngaruh. Mie-nya ini juga mie-nya kan saya cuci dulu. Jadi bersih. Oh. Tanpa ada apa namanya ya? Kayak kapur gitu ya. Kapur Oh, kayak pantes. formalin gitu enggak ada. Mie-nya Iya, ini minyak kering licin. jadi iya. Minyak bersih. Di sini pada suka seger, nggak ada bau-baunya apa ya? Formalin gitu. Oh gitu. Oke, terus nah, aku ingat nih yang mau aku tanyain. Sehari Ibu inget nggak kira-kira sehari itu Ibu bisa menjual berapa porsi sih Bu? Kalau boleh tahu. Kalau hari Jumat Sabtu Minggu itu minimal ada 70 porsi. 70 porsi ya. Oke. 70 porsi lah ya. Mungkin kalau misalnya hari-hari libur lain juga bisa lebih kali ya Bu ya? Lebih, itu lebih. Itu minimal lah ya 70 ya. Ya itu hari kadang-kadang ya namanya jualan kan nggak mesti ya. Nggak mesti ya. Tapi kira-kira segitu ya minimal ya. Oke deh. Ya udah Bu, makasih ya Bu ya waktunya. Mudah-mudahan Ibu tambah sukses, tambah besar. Syukur-syukur ini di Gojek atau GoFood ada nggak Bu? Itu anak juga pernah nawarin gitu. Tapi saya nggak mau. Takutnya nanti kalau siang wayang makan siang itu loh. Oh repot ya. Oh soalnya Ibu sendiri sih ya. Itu ya. Ini pas beneran ada pas ada anaknya kemarin pas saya kesini nggak ada yang bantuin ya Bu? Ya itu anak. Kerja. Oh gitu. Oh itu dua-dua itu anak Ibu. Oh ya. Ya udah makasih banyak loh Bu waktunya Bu. Tambah sukses ya Bu. Nanti kalau
aku mau pesen dulu nih. Yuk ikutin aku yuk. Ibu, aku mau pesen mie kopiok Bu. Porsi lengkap ya Bu. Minta 2 porsi. Aku pedas ya Bu. Kalau pedas itu cabenya berapa Bu? Ini cabenya 3 ya udah. Oke. Guys, ini dia pesanan aku. Tara. Nah, guys, ini aku lagi ada tuh di mie kopiok. Mie kopiok Barokah 354 Pak Min. Nah, jadi ini tuh aku cerita sedikit ya, seperti biasa, nggak sengaja. Tempo hari tuh aku tuh kesini lewat, lah kok ada mie kopiok. Nah, pas memang kebetulan aku tuh lagi nyari mie kopiok tuh yang rasanya tuh mirip-mirip kayak yang legendaris di Semarang gitu kan, jarang banget ya biasanya untuk ditemuin. Nah ini pas aku cobain tempo hari sama Bang Hame-Hame, loh kok istimewa rasanya. Mengejutkan. Iya ternyata istimewa loh rasanya. Nah akhirnya sayang nih kalau nggak kita sharing sama kalian gitu. Langsung aja ya kita coba ini. Nah mie kopiok ini kan salah satu kuliner favorit Semarang ya. Istilahnya tuh kayak Semarang Pride gitu ya. Ya Semarang Pride, mie kopiok. Cuma ada di Semarang. Gitu. Nah, mungkin buat kalian yang tinggal di luar Semarang nih ya, aku jelasin untuk mie kopiok itu tuh ya. Jadi dia tuh menunya tuh sederhana. Guys, nah di sini untuk yang mie kopiok ini sendiri dia tuh cuman komposisinya tuh cuman lontong, terus dia ada taupong, ada mie, ada kerupuk gendar tuh kerupuk beras, terus juga dia dikasih seledri, tabungan seledri, ada togenya, terus juga dia tuh jadi kuahnya tuh juga yang nggak keruh-keruh banget, jadi kuahnya tuh kuahnya tuh agak-agak berwarna sedikit gitu ya. Terus juga dia tuh ini. Nah, yang unik itu di sini juga dia dikasih sama air bawang, guys. Ciri khas. Ciri khasnya tuh gitu. Nah, yang bikin istimewa lagi, kamu kebayang nggak kalau misalkan kamu makan mie kopiok gitu ya. Jadi kan ini mie kopiok, jadi dia tuh menunya tuh tanpa ada daging-daging dan ayam-ayam gitu. Tapi rasanya bisa istimewa loh. Langsung aja ya. Ini aku mau tak aduk dulu ya. Nah, kalau di sini kalau kamu mau pesen yang pedas itu biasanya nanti sama ibunya diulek pakai cabe setan. Kalau pedas itu tadi ibunya bilang dikasih 3 cabe. Jadi nanti Devil chili ya, devil chili. Gitu guys, langsung aja ya. Aduh. Tuh enak banget gue. Enak loh ini. Ini ya, yuk kita cobain bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cobain kuahnya dulu ya. Langsung kita suap. Enak. Enak. Ini tuh jadi sama ibunya juga pas bikin itu juga udah dikasih air bawang sih. Jadi ini rasanya kalau menurut aku udah pas nih. Pedasnya pas. Pedasnya tuh enak. Pedasnya nggak yang menyakitkan, enak ini pedasnya. Kalau yang suka pedas ya gitu. Mungkin kalau nggak begitu suka pedas, pengen pedas mungkin agak sedikit dikurangin aja. Kalau di aku sudah pas, enak pedasnya. Langsung ya, aduh. Ini salah satu kuliner yang suka bikin aku kangen nih. Yummy. Enak. Ini tuh rasa kuahnya. Jadi itu ada sedikit manis dan percampuran dari manis, asin dan gurih. Tapi ini manisnya dia nggak monoton ke manis gitu. Ini aku suka nih. Jadi dan ini yang istimewanya lagi ini pas banget nih. Jadi kalau mie kopiok di Semarang tuh sebelum ketemu yang di sini
aku biasa favoritnya yang legendaris itu loh guys. Kalian pasti tahu deh, kalau untuk warga Semarang pasti tahu semua itu apa nama mie kopioknya. Itu memang aku biasa seringnya ke situ. Nah, tapi aku tuh pengen cari mie kopiok tuh ada nggak sih kira-kira yang rasanya tuh sama kayak yang si legendaris itu. Ternyata di sini aku nemunya. Nggak nyangka. Makanya istimewa loh. Dan ini rasanya pokoknya rasanya ini pasti kalau menurut aku enak. Langsung sekarang kita ke, nah ini kerupuk gendarnya. Jadi itu ya kalau kerupuk gendar bukan ketemu tapi kecelup sama si air tuh rasanya tuh jadi ngekeresnya tuh enak deh. Langsung ya, sekarang kita swap. Ini ada mie dan ada toge. Kok mau swap mie dan toge dulu ya? Yoi. Langsung. Langsung Ayo, kita sikat. swap. Enak, enak, enak. Enak. Mie-nya tuh tipenya apa kayak mie kuning ya. Mie tuh enak. Mie-nya tuh lembut-lembut licin gitu, kalau kena air enak. Nah, terus ini pakai tahunya taupong nih guys. Taupong. Nah, sekarang aku mau suap pakai lontong Dia kan juga dikasih lontong ya. Langsung ya kita suap ya pakai Langsung lontong. sikat. Aduh, lontong ketemu apa nih Aha. tahu dan ketemu Iya. si gendar. Langsung Sikat. aja kita sikat. Templok. Yummy. Teriming-iming loh aku. Enak kan? Lontongnya pulen, enak. Lontongnya tuh pulen lembut gitu enak. Dan ini juga yang tahu pongnya itu, dia tuh yang nggak kering banget, jadi enak dikunyah tuh perpaduan pas dikunyah tuh enak, masih enak. Ada. Nah sekarang, ini jadi juga ada di sini tuh ada kerupuk gendar yang disajiin secara terpisah. Jadi kalau misalnya kamu kurang kerupuk gendar, kamu bisa ambil nih di toplesnya. Asik. Langsung ya kita ambil nih kerupuk gendar. Bisa nambah gendar sepuasnya. Iya, bisa nambah gendar sepuasnya. Nah, bisa lihat ini gendar. Nah di sini tekstur gendarnya dia agak sedikit tebel nih gendarnya. Coba langsung moment of truth. Wah, ya Allah. Kriuk ya. Wah. Wah, suaranya Garing. kerupuknya kok ngono. Yang ini apa? Biasa untuk yang vegetarian yang nggak makan daging, kesini cocok banget ya. Tapi mau makan daging atau nggak makan daging juga cocok sih, karena ini rasanya tuh enak, seger gitu loh. Jadi Yoi, seger, seseger yang syuting. seseger, iya pokoknya. Ya, apa? Kamehame itu seger ya. Oh iya. Terserah Kalau apa, kamehame tidak seger, terserah. bosnya tidak bakal mau. Terserah apa lu kata ya. Udah. Lanjut guys. Ya terus, nah ini udah. Sekarang kita swap si percampuran dari si mie ketemu lontong. Terus kita masukin, kita gigit si Ya. gendar ya. Apa ya? Langsung kita swap. Yes. Yummy. Adalah meremelek sampean ya. Aduh. Walah. Nggak kuat aku. Enak kan? Alah ya Allah, tambahin meneh ya. Porsinya tuh pas juga, banyak. No. Nah ini nih kalau makan ini nggak bisa berhenti loh. Kalau berhenti pahit ya. Menunya bu, jawabannya. Udah kesuapan keberapa nih? Lupa. Lah iya, pokoknya sikat terus. Enak, enak, enak. Walah. Aduh. Nah, ini lah. Ada
Makanya kalau buat teman-teman untuk kalian yang belum pernah nyobain, coba kalian bayangin ya. Jadi hidangan yang ibarat kata nih ya, mie dari campuran toge, tahu, pong, dikasih kerupuk susunan kuahnya gitu. Seledri, dia pakai seledri juga nih, pakai seledri dan ada pakai air bawang. Ini air bawangnya nih guys. Nah, ini air bawang aja kalau misalkan kamu pengen rasanya tuh lebih kuat lagi bawang putihnya bisa kamu celupin, bisa kamu kucurin nih air bawangnya. Tapi hati-hati jangan kebanyakan, takut nanti malah keasinan. Gitu karena air bawangnya ini rasanya udah gurih gitu. Iya. Itu rasanya tuh seger loh, bisa seger ya, maksudnya bisa istimewa gitu ya untuk mie kopiok ini. Sederhana tapi istimewa ya. Nagih. Iya, ini nagih loh, beneran. Akan terbawa ke tahun 60-an ya. 6 bulan ya, maaf saya belum lahir tahun segitu. Asal. Iya. Aku terjebak omonganku sendiri ya. Iya. Nah, jadi mau ngomong apa jadi lupa. Iya, jadi sesegar itu sih. Ini biasanya kalau hidangan itu kan apa namanya, dia gurihnya tuh dari kaldu sapi atau dari si kaldu ayam gitu ya. Tapi ini tanpa itu semua, tanpa hal-hal yang berbau hewani gitu ya. Ini bisa enak loh rasanya. Iya. Langsung udahlah. Langsung lep lagi. Sembari mengingat aku lep dulu deh. Iya. Lep ya. Aduh. Ini makanan pembangkit mood nih guys. Oh iya, enak nih. bener. Langsung ya, kita suap nih guys. Langsung ya. Oke, kita suap. Enak, enak, enak. Enak ya. Cukup berasnya tuh rasanya gurih, nggak terlalu asin. Tapi dia bisa nyampur. Rasanya mie kopiok ini enak. Mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya nih, kok namanya mie kopiok? Kenapa namanya mie kopiok? Oh iya, bener. Ternyata dari yang aku tahu nih, yang aku baca-baca, kopiok itu bahasa Semarang bukan sih? Kopiok itu bahasa Jawa kayaknya ya. Bahasa Jawa ya. Jadi kalau kopiok menurut ejaan EYD ya, itu kayak dicelup. Kayak di gitu. Jadi kenapa namanya kopiok? Karena si toge dan si mie-nya tuh jadi kayak celup gitu. Pakai ada alatnya guys. Jadi kayak celup gitu. Dan ini juga togenya tuh enak. Jadi togenya tuh ya di sini tuh nggak yang kematangan dan nggak yang kurang matang. Jadi tingkat matangnya tuh pas gitu lah. Jadi masih ada ngekresnya gitu. Jadi dia tuh togenya nggak layu gitu. Enak dimakannya. Lanjut lagi. Nah kalau misalkan jadi kalau seandainya nih kan penasaran, pengen membuktikan bener nggak sih gitu kalau ini rasanya nggak kalah sama yang legendaris itu. Iya, benar. Coba mampir deh. Nanti untuk alamatnya kita cantumin di bawah ya. Iya, Iya. penasaran tenan pora. Iya. Iya. Ini rasanya nggak kalah bener. Ini rasanya nggak kalah. Ini rasanya nggak kalah enak. Enak loh. Karena apa ya? Manisnya tuh pas. Jadi aku pernah nemu ya, mungkin selera sih kalau bagi teman-teman yang lain gitu kan, selera ya. Kalau untuk masalah rasa itu kan nggak pernah ada kata salah atau benar ya kalau menurut aku. Jadi balik ke selera kalian juga gitu. Kalau di aku, kebetulan aku seneng yang rasanya tuh kayak begini nih. Jadi dia percampuran antara manis, gurih sama si asinnya tuh dia ngeblendnya tuh asik gitu. Jadi salah satu tuh nggak ada yang terlalu menonjol gitu. Jadi semuanya tuh sama gitu, rata gitu. Kompak ya. Semuanya tuh kompak, akur gitu. Akur. Jadi di dalam mulut tuh dia nggak tawuran guys. Tapi kalau ada tawuran yang pun pengen menonjol sendiri. tapi kalaupun tawuran, tapi ada juga makanan yang di dalam mulut tuh rasanya tawuran enak ya. Tapi kalau ini rasanya tuh ngeblendnya tuh asik gitu. Karena semuanya tuh
percampuran rasanya, cita rasanya tuh dia pas, istimewa sih kalau menurut aku. Dan ini kalau nggak salah juga harganya juga dia lebih murah ya kayaknya ya di sini ya. Apa? Harganya lebih murah ya kalau nggak salah. Iya kali ya. Lupa ya bapak ya. Aku kan Bang. nggak pernah bayar ya. Oh iya, yang bayar saya. Yang Ya. bayar kan jenengan ya. Oh iya, saya lupa harganya berapa Aku kemarin. tinggal makan ya. Oh iya, ya udahlah sudah. Langsung aja nih guys, ini suapan terakhir nih ya. Wasik. Suapan terakhir ya, sebelum aku makan bareng Bang Hame-Hame nih. Yoi. Aduh, ada langsung ya nih. Ini percampuran dari ada si gendar, mie, toge, seledri, Ulu. apalagi Kumpul kabeh ya. kumpul kabeh langsung ya. Kumpul ke kabeh ya. Kumpul kayak kabeh. Langsung ya rasa. Yummy. Hmm. Mantap. Alah. Kemeriuk ya. Walah. Istimewa. Ya, ini orang. Ini aku udah cobain nih. Ini rasanya menurut aku istimewa. Sekarang waktunya aku dan Bang Hame-Hame kita mau makan dulu bareng. Kita mau sikat semuanya ini sampai habis sampai. Oke, nanti kita ketemu lagi nanti ya guys ya. Yaudah ya. Guys, udah kelar nih makannya, udah lu sudah habis, sudah dicin semuanya. Nah, di Bongkar Rasa seperti biasa kalau rasanya tuh enak. Nah, namanya apa Bang Hame? Guys, namanya lolos sensor barang tentu. Cakep ya, ini lolos sensor ya guys ya. Jadi Iya. kalau kamu penasaran, bener nggak sih atau kayak apa sih rasanya? Bisa coba mampir aja ke Mie Kopiok Barokah 354 Pak Min. Yoi. Ya udah bar, udah selesai. Sekarang waktunya belum. Sebelum pamit, Yoi. aku mau bilang nih nggak apa namanya seperti biasa nih. Kalau kalian suka dengan review kita hari ini, jangan lupa kalian bisa like, bisa kalian Share. Oh ya, bisa kalian like, share, terus kalian bisa komen, bisa tekan tombol subscribe, dan juga kalian bisa tekan lonceng notifikasimu untuk bisa dapetin video terbaru dari Bongkar Rasa. Nah, akhir kata aku dan Bang Hame, kita mau pamit. Yoi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Ciao.